Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemenangan orang-orang mukmin itu adalah ketika dia mampu mengisi lalu menerjemahkan setiap waktu yang dia punya itu sebagai dua hal. Yang pertama, kebaikan, yang tentunya kebaikan itu berhubungan dengan perintah Allah. Selalu sering kita dengar namanya amar ma'ruf. Yang kedua, memastikan dirinya tidak terjebak kepada dosa. Nah, disinilah ekspektasi yang paling tinggi dari setiap orang-orang beriman pada kehidupannya. Karena ada satu hal yang sulit kita hindari, bahwa semua manusia yang hidup di muka bumi ini berpotensi berbuat jahat. Dan apalagi kejahatan itu dirancang atau kejahatan itu digembirakan dan disukai. Nah, Ramadan sebenarnya hadir salah satunya adalah memperbaiki keadaan itu. Kenapa disebut bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur atau penghulu daripada seluruh bulan? Karena memang orang-orang yang beriman kepada Allah secara kontekstual akan ingin kembali kepada jalan yang benar. Dan inilah kenapa Allah menghadirkan Ramadan dan semua orang yang mengaku beriman kepada Allah bergembira mendapati Ramadan itu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, tentunya kita berdoa di Ramadan tahun ini kita adalah orang-orang yang mendapati keutamaan Ramadan dan menjadi orang yang mengisi bulan Ramadan itu bukan hanya tentang sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ada harapan, ada juga kemanfaatan, ada juga nilai atau value yang dihasilkan, dan nilai itu kita akan bawa justru setelah Ramadan berlalu. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebenarnya ada yang prinsip di dalam ayat ini. Pertama, Allah memanggil semua orang-orang yang berpuasa itu dengan orang-orang yang beriman. Iman itu kata kunci. Iman itu menjadi satu simbol keistiqomahan seseorang berada dalam keislamannya. Dia melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan zakat, dia bersyahadat, dia berangkat haji, dan ekspektasi dari semua yang dia kerjakan ini tidak hanya sekedar karena dia diperintah, tapi karena semua pekerjaan itu berkontribusi untuk mengendalikan dirinya, menguatkan rasa keyakinannya kepada Allah SWT, dan membuat dirinya pula menjadi orang yang bermanfaat kepada banyak orang. Maka nilai yang dipakai ketika kita berpuasa adalah nilai keimanan. Tidak berpisah kita dengan keimanan kita. Karena semua orang bisa tidak makan dan tidak minum. Tapi tidak semua orang bisa berpuasa. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin bukan beragama Islam, kalau ditanya apakah mereka bisa tidak makan dan tidak minum, semua orang bisa. Apalagi orang yang sedang diet, orang yang sedang menjaga kesehatannya, orang yang sedang menjaga stabilitas tubuhnya dan imunitasnya, dia akan sangat mudah mengendalikan diri untuk tidak makan dan tidak minum. Tapi apakah itu boleh kita sebut berpuasa? Ternyata konteksnya sudah diikat Allah dengan keimanan. Rasa takut kepada Allah, rasa yakin pada ajaran, rasa kekuatan bahwa tidak makan dan tidak minum dengan niat berpuasa itu membentuk karakter perbaikan dalam diri. Itulah nilai yang paling sensitif dari puasa itu atau keberimanan itu bagi orang-orang yang berpuasa. Lalu kata Allah, kutiba alaikumussyam, maka keutamaannya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah menjadikan puasa itu sebagai wilayah formal, aktivitas selama 1 bulan Ramadan, dan tidak akan
melenceng dia dari jalan itu. Walaupun ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan bagi orang-orang yang tidak bisa berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhar, bisa berpuasa di hari yang lain. Tapi sedaya mungkin, kalau memang kita tidak punya uzur, tidak punya kesulitan, maka tidak boleh ada orang yang meninggalkan puasanya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, inilah menjadi kekuatan bagi diri kita untuk mendefinisikan tidak makan dan tidak minum di bulan Ramadan ini sebagai energi berpuasa. Memberi grit kepada batin, attitude, akhlak, dan kita naik secara vertikal, rasa takut kepada Allah, rasa patuh kepada Allah, keistiqomahan dalam kebaikan, dan tentunya efek yang dimunculkan adalah tidak merasa capek, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh pada semua kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini menjadi power bagi orang-orang yang berpuasa, dan inilah kenapa ada orang yang selalu mengatakan dia ingin mencari keutamaan bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan yang paling sederhana itu sebenarnya adalah membentuk karakter seseorang untuk bisa jauh lebih baik. Mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi diri kita semua, menjadikan Ramadan menjadi nilai manfaat untuk kehidupan berikutnya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita coba lihat lagi apa energi ayat tersebut. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu fase ketiga dari surah Al-Baqarah ini. Ketika Allah membandingkan puasa kita dengan puasa orang-orang sebelum kita, maka di dalamnya ada namanya syar'u man qablana. Itu kalau dalam kajian usul fiqh. Syar'u man qablana itu adalah syariah yang sudah ditetapkan jauh sebelum Nabi Muhammad ada. Sejak Nabi Ibrahim misalnya. Tapi apa yang menjadi energi secara tauhid ketika Allah menyebut kama kutiba 'alal ladzina min qablina, sebagaimana puasa itu sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya ada kompetisi di dalamnya. Kita ini diberikan ruang untuk menerjemahkan keimanan dan ketaatan kita, dan tempat itu diberi eksklusif khusus 1 bulan, namanya bulan Ramadan. Dan pada umat-umat sebelumnya juga dilakukan hal yang sama. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, kita mau mendefinisikan apa tentang puasa kita, bahwa puasa efek dasarnya adalah jasmani, tapi implementasi dan hasilnya harus pada ruang yang lebih kolektif, membentuk karakter sehat secara jasmani, sehat pula secara batini, sehat pula secara kehidupan dan manfaat bagi masyarakat, sehingga sebenarnya secara kultural kita bolehlah menyebut bahwa harapan besar energi dari orang-orang yang berpuasa dan mempuasakan dirinya di bulan Ramadan itu adalah energi kemanfaatan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang berhasil memberi kredit poin kepada dirinya sebagai orang-orang yang bermanfaat pada ruang yang paling kecil sampai ruang yang paling besar. Kadang-kadang pemirsa Kompas TV, kita ini bisa manfaat di ruang besar, tapi di ruang receh kita tidak bisa manfaat. Kita baik kepada orang hebat, tapi kita tidak baik kepada orang yang sederhana. Kita suka ramah kepada orang yang kita hormati, tapi kita tidak berhasil ramah kepada orang yang stratifikasi sosialnya atau kehidupannya tidak sehebat kita. Padahal penerjemahan dari manfaat itu adalah kemampuan adil pada semua ruang. Kalau kita ingin menafsir bahwa diri kita orang baik, baiklah kepada siapapun, bahkan kepada semut yang lewat di samping kita. Kalau kita berhasil menjaga dia untuk terhindar dari kematian, maka itu sebenarnya bagian dari kebaikan diri kita kepada makhluk Allah selain dari manusia. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, besar harapan kepada Ramadan, sehingga keutamaan Ramadan itu masuk pada aspek pembenahan manusia pada ruang moral, yang moral itu bukan hanya dibentuk karena sensitivitas sosial saja, tapi moral itu dibentuk karena rasa takut kepada Allah, rasa penghambaan kepada Allah, rasa khawatir tidak mampu berhasil menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah, sehingga dia memperbaiki terus-menerus kehidupannya sampai akhir hayatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablina. Jadi orang-orang yang
sebelum kita sudah diberi juga puasa dengan berbagai model syariah yang berbeda tentunya, tapi tentang output dan outcome yang sama. Outcome-nya adalah menjadi orang baik. Nah, pertanyaannya, kalau kita umur 40, umur 50, 60, mungkin di atasnya, sudah berapa puluh kali kita melewati puasa, yang puasa itu seremoni bagi diri kita, hadirnya, melewatinya. Kita juga dihadapkan pada hal-hal yang rutinitas, tapi pertanyaannya, karakter apa yang dibentuk oleh Ramadan itu setelah dia berulang-ulang kali melewati kita, bahkan berpuluh-puluh kali. Pertanyaan ini bisa menjadi muhasabah bagi kita untuk memberi warna atau hasil, apakah keutamaan Ramadan itu sudah melekat kepada diri kita atau menjadi nutrisi yang baik untuk memperbaiki tingkat imunitas keimanan kita. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Lalu pada ayat berikutnya Allah sebut la'allakum tattaqun. Sehingga itu menjadi aspek yang futurolog, aspek masa depan. Takwa itu menjadi harapan semua orang yang berpuasa. Takwa itu kalau mau didefinisikan secara sederhana, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kemampuan seseorang yang hidup dengan keimanan yang dia miliki, lalu dia imtisalul awamir, mengerjakan semua perintah, baik yang disyariahkan, baik yang datangnya dari Rasulullah, atau sesuatu yang uruf, yang biasa di tengah masyarakat yang memberi kontribusi pada kebaikan, dan dia hadir di dalamnya. Ada orang yang bilang begini, kalau sholat di masjid tepat waktu dia mau, tapi kalau gotong royong dia nggak mau. Berarti ini juga ada problem. Padahal sensitivitas kita diuji justru bukan hanya karena kita mampu melaksanakan perintah secara syariah, tapi mampu mengerjakan perintah tadi dengan mengaksesnya pada kebaikan-kebaikan sosial di tengah masyarakat. Pertanyaan ini menjadi PR bagi kita semua. Makanya orang taat itu tidak boleh eksklusif. Orang taat itu harus inklusif. Dia harus sampai menyentuh pada ruang-ruang sosial yang secara tidak langsung sebenarnya mereka membutuhkan kita. Membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan wejangan kita, membutuhkan keteladanan kita bagi kehidupan mereka. Banyak orang tahu apa itu kebenaran, tapi tidak banyak orang juga yang bisa menerjemahkan kebenaran sebagai sebuah keteladanan. Maka la'allakum tattaqun menjadi harapan semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Ketakwaan yang dimensinya bisa menyentuh pada seluruh ruang, maka perbaikan-perbaikan akan kita minati. Jangan sampai ada orang-orang yang berhasil mengerjakan puasa dengan makna tidak makan dan tidak minum itu selama 30 hari dia beres. Tapi ada yang tidak beres pada ruang sensitivitas sosial. Bukan orang yang peduli, bukan orang yang baik, bukan orang yang ramah, bukan orang yang diteladani, padahal dia pantas untuk diteladani banyak orang. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, ini menjadi miniatur selama 1 bulan kita berpuasa ini. Ini menjadi miniatur dari seluruh tujuan kita berislam dan beramal soleh. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gembira berada di bulan Ramadan ini karena kita diberikan kesempatan jasmani. Ada sehat, ada umur, ada kekuatan melaksanakan puasa, ada ilmu pula untuk berhasil memahami puasa itu tidak hanya sekedar meluluskan kita dari tidak makan dan tidak minum. Ingat Rasul pernah memberi sindiran kepada kita. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, lalu puasanya itu hanya berhasil memberi kredit kepada dirinya untuk sekedar menahan lapar dan menahan dahaga. Ini sebenarnya sindiran yang lunak bagi diri kita untuk tidak hanya merasa puas pada tidak makan dan tidak minum, lalu kita merasa lapar dan merasa haus, tapi tetap karakter jeleknya masih hadir. Ya, kita masih orang yang menjelek-jelekan orang.
kita masih orang yang menggibah misalnya, atau kita masih orang yang memprovokasi keadaan, menzalimi, ya, berkhianat kepada banyak hal, sehingga akhirnya tidak ada kontribusi yang positif bagi ruang-ruang sosial atas puasa yang kita lakukan. Padahal ruang-ruang sosial yang kita sebut tadi sangat membutuhkan hasil dari orang-orang yang berpuasa. Disinilah makna yang paling besar dari la'allakum tattaqun. Menerjemahkan ketakwaan sebagai imtisalul awamir wajtinabun nawahi, atau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, bukan hanya dibutuhkan pada orang yang beragama Islam, tapi justru itu dibutuhkan untuk pembenahan karakter kehidupan sosial. Bangsa ini membutuhkan, budaya-budaya di Indonesia membutuhkan, bahkan orang-orang di dunia ini sedang menunggu hasil yang positif dari karakter orang yang berpuasa, dari orang beriman di seluruh dunia, sejagat dunia ini. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, maka bagaimana kita memberi simpulan daripada keutamaan bulan Ramadan? Pertama, orang yang berpuasa itu dia berdiri dari niatnya. Begitu dia menyebut nawaitu sauma godin an ada'i fardu syahri ramadana hajihi sanah lillahi ta'ala, maka dia berdiri tegak dari niatnya. Dia mengerjakan puasa ini bukan sebab bergantung kepada rasa lapar dan rasa haus, tapi dia melewati puasa yang tidak makan dan tidak minum itu sebab perintah Allah. Lalu karena itu perintah Allah, sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia laksanakan, maka karakter keimanan saat itu berdiri di depan dirinya. Semua orang yang sedang tidak makan dan tidak minum itu pandai berbohong seharusnya. Dia bisa saja bersembunyi, membeli makanan yang paling lezat, dia tutup pintunya, lalu dia makan sepuas hati, lalu setelah itu dia keluar dan dia bisingkan seluruh jagat raya untuk mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. Dan pasti tidak ada orang yang peduli tentang itu. Tapi saat itu, orang-orang yang berpuasa tidak butuh pengakuan manusia tentang puasanya. Justru saat itu, dia sedang dekat kepada Allah secara tauhid, karena yang dia tahu tempat untuk membuktikan puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita bisa berbohong atas tidak makan dan tidak minum. Bahkan seorang anak boleh saja dia ke rumah, begitu pulang dari sekolahnya dia seperti kehausan, tapi sebenarnya di luar dia sudah melewati minuman makanan yang lezat, tapi saat itu dia faham ada ketidakstabilan atau ketidakjujuran yang sedang dia lakukan. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, maka keutamaan Ramadan membentuk karakter jujur yang paling tinggi bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua adalah karakter keimanan yang memberi keteladanan seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang miskin kemanfaatan. Hati-hati ya. Salah satu ekspektasinya husnul khotimah pada hidup di dunia ini adalah kemampuan kita memberi manfaat kepada banyak orang, bahkan pada ruang-ruang yang paling sederhana. Yang ketiga, yang menjadi keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, semua karakter ritualnya orang yang sedang berpuasa itu tinggi nilainya di hadapan Allah. Bahkan orang yang iktikaf berdiam diri, sekedar berzikir kepada Allah, maka itu hitungannya sangat tinggi dan mulia di hadapan Allah. Oleh karenanya, orang-orang yang sedang berpuasa tidak akan pernah melewati hari demi hari berpuasanya untuk selain dari menguatkan rasa ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikuatkan, zikirnya dikuatkan, amalannya dikuatkan, kembali kepada Al-Qur'an sebagai aspek dasar kehidupan juga dikuatkan, sehingga bagi dirinya ada totalitas. Tidak hanya sekedar berpuasa dalam konteks lapar dan haus, tapi ada totalitas di dalamnya. Bersahabat kembali kepada semua ritual yang ditawarkan oleh Allah dalam syariah dan ditunjukkan oleh Rasulullah dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, saat itu adalah cerminan yang paling tajam bagi diri kita adalah kemampuan kita mengakses ketaatan secara ritual berkontribusi kepada kehidupan sosial. Yang ketiga, yang menjadi nilai keutamaan bagi orang-orang bulan Ramadan adalah dia berhasil meyakini bahwa tidak ada kesempatan yang paling tinggi dari hidup secara jasmani
selain dari dia mendapati kembali bulan Ramadan. Makanya kalau kita mungkin boleh faham, ada doa yang masyhur diajarkan kepada kita yang juga disebutkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya kita memang harus disuruh untuk merasa gembira mendapati bulan Ramadan justru sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban. Ini menjadi nilai bahwa tidak ada yang boleh merasa biasa-biasa saja ketika mendapati bulan Ramadannya. Pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalamnya ada orang-orang beriman yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang berbuat baik pada bulan Ramadan, yang melakukan nilai-nilai manfaat kepada setiap kehidupan yang dia dapati di dalam bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan dengan segala ibadah dan aktivitasnya sejatinya tidak hanya bermanfaat untuk sesama orang-orang muslim, tapi juga bermanfaat untuk seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Mudah-mudahan manfaat dan apa yang menjadi nilai yang kita dapatkan selama bulan Ramadan ini diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.